Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triawati dengan NIM R1B1250222. Kali ini saya akan membacakan PPT saya yang berjudul Memahami Geomorfologi dan Genetik Bentuk Lahan Utama. Yang pertama, aspek yang dikaji dalam geomorfologi. Yang pertama itu morfologi, seperti morfografi, morfometri. Yang kedua, morfogenetik, morfostruktur aktif, morfostruktur pasif. Yang ketiga, morfokronologi. Yang keempat, morfoarrangement. Morfologi dan morfografi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi, proses pembentuknya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan morfografi adalah ilmu yang mendeskripsikan dan mencatat bentuk-bentuk permukaan bumi secara sistematis tanpa menjelaskan proses pembentukannya. Morfometri. Morfometri adalah ilmu yang mengukur dan menganalisis bentuk permukaan bumi secara kuantitatif, seperti kemiringan lereng, ketinggian, luas, dan panjang aliran sungai. Morfogenetik, morfostruktur aktif dan pasif. Morfogenetik adalah ilmu yang mempelajari asal-usul dan proses pembentukan bentuk lahan di permukaan bumi. Morfostruktur aktif yaitu dinamika proses endogenetik berupa tektonisme dan vulkanisme yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Sedangkan morfostruktur pasif yaitu dinamika struktur kulit bumi dan litologi berupa denudasi yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Morfodinamik. Morfodinamik yaitu dinamika proses eksogenetik yang mempengaruhi bentuk lahan dalam waktu relatif cepat. Contohnya seperti banjir, erosi, erupsi gunung api, dan lain-lain. Morfokronologi. Morfokronologi yaitu urutan terbentuknya bentuk lahan berdasarkan umur relatif atau absolut. Morfoarrangement. Morfoarrangement yaitu hubungan antara bentuk lahan yang satu dengan lainnya secara kontekstual dalam susunan keruangan serta kelingkungan dan berkaitan dengan proses-proses geomorfik. Model dalam geomorfologi. Model atau ciptaan ideal dari kenyataan seperti aslinya yang kompleks dengan maksud untuk menyederhanakannya sehingga mudah untuk dipahami. Genetik bentuk lahan. Genetik bentuk lahan adalah studi asal-usul dan proses pembentukan suatu bentang alam atau landform berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Komponen utama atau faktor pembentuknya yang pertama, struktur geologi, jenis batuan dan kondisi tektonik atau lipatan atau patahan. Yang kedua, proses geomorfik, tenaga eksogen seperti air, angin, es, gravitasi, dan endogen seperti vulkanik dan tektonik. Yang ketiga, stadia atau waktu, tingkat perkembangan yang muda, dewasa, hingga tua. Proses geomorfologi. Yang pertama, proses geomorfologi itu vulkanisme. Vulkanisme adalah segala proses pergerakan magma dari dalam bumi menuju permukaan bumi atau ke sekitar permukaan. Hasil dari proses ini adalah terbentuknya berbagai bentuk lahan vulkanik. Mekanisme terperincinya magma yang bersifat cair dan panas serta mengandung gas bergerak naik karena tekanan yang tinggi dan perbedaan densitas. Yang kedua, proses geomorfologi, diastropisme. Diastropisme adalah segala proses pergerakan, deformasi, atau dislokasi lapisan kerak bumi dalam skala besar yang disebabkan oleh tenaga endogen tanpa disertai aktivitas magma atau berbeda dengan vulkanisme. Proses ini menghasilkan struktur geologi utama di bumi. Mekanisme terperincinya diastropisme terjadi akibat akumulasi tekanan horizontal dan vertikal dari dalam bumi. Proses ini berlangsung sangat lambat, namun dalam waktu yang sangat lama. Proses geomorfologi. Yang ketiga, geomorfologi degradasi adalah sekumpulan proses yang bertujuan untuk merombak dan
menurunkan permukaan bumi. Material hasil rombakan akan dipindahkan ke tempat yang lebih rendah. Proses ini menyebabkan permukaan tanah menjadi lebih rata atau lebih rendah dari sebelumnya. Yang keempat, proses geomorfologi agradasi adalah kebalikan dari degradasi. Ini adalah proses pengendapan material hasil rombakan atau sedimen di suatu tempat. Proses ini bertujuan untuk meninggikan atau membangun permukaan bumi di lokasi baru. Yang kelima, proses geomorfologi ekstraterestrial adalah proses geomorfologi yang sumber tenaga dan materialnya berasal dari luar angkasa atau ekstraterestrial. Proses ini tidak melibatkan tenaga endogen atau eksogen biasa seperti air atau angin. Proses ini dominan terjadi di benda langit tanpa atmosfer seperti bulan, Mars, Merkurius, tetapi juga pernah dan masih terjadi di bumi dalam skala tertentu. Bentuk lahan vulkanis dan struktural. Bentuk lahan vulkanis adalah bentang alam yang pembentukannya dikontrol oleh proses keluarnya magma ke permukaan bumi. Material yang dihasilkan lava, piroklastik, dan gas membangun morfologi khas. Bentuk lahan struktural adalah bentang alam yang pembentukannya dikontrol oleh struktur geologi dalam bumi, terutama akibat tenaga tektonik atau diastropisme. Bentuk ini terjadi karena batuan mengalami deformasi, lipatan, atau patahan. Bentuk lahan karst atau solusional dan denudasional. Bentuk lahan karst atau solusional adalah bentuk lahan yang terbentuk akibat proses pelarutan atau solusi pada batuan yang mudah larut, terutama batu gamping atau kapur. Bentuk lahan denudasional adalah bentuk lahan yang terbentuk akibat proses perombakan umum atau denudasi yang bertujuan meratakan permukaan bumi tanpa dominasi atau agen khusus. Dominasi satu agen khusus seperti sungai atau glasier. Didominasi oleh gerak massa, batuan, dan pelapukan intensif. Bentuk lahan fluvial, lahan marin, dan glasial. Bentuk lahan fluvial adalah bentuk lahan yang pembentukannya dikontrol oleh aliran air sungai, meliputi proses erosi atau pengikisan, dan sedimentasi atau pengendapan. Bentuk lahan marin adalah bentuk lahan yang terbentuk di wilayah pesisir dan pantai akibat dinamika laut. Bentuk lahan glasial adalah bentuk lahan yang terbentuk oleh pergerakan es atau glacier, baik di daerah pegunungan tinggi atau alpin maupun di kutub atau kontinental. Bentuk lahan kawah meteor. Kawah meteor atau impact crater adalah bentuk lahan yang terbentuk akibat tumbukan benda luar angkasa seperti meteoroid, asteroid, atau komet dengan permukaan bumi. Proses ini termasuk dalam geomorfologi ekstraterestrial karena agen pembentuknya berasal dari luar angkasa. Baik, sekian presentasi PPT ketiga dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.